Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Al hadirun al muhtaramun, dalam kitab Nasaih Diniyah 256 halamannya disebutkan wa alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai segenap saudaraku, ja'alanallahu ayyakum, mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan kalian minal barin al muhsinin, tergolong dari orang-orang yang berbakti dan berbuat baik, al ghaimina bihuquqihi ta'ala, yang menegakkan hak-haknya Allah, wa bihuquqi ibadihi, dan hak-hak hambanya, ittiba'a wajhihi wa mardati, semata karena Allah dan semata karena mengharap ridhonya. Dan di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menyampaikan anna birral walidain, sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua, wasilatul arham, menyambung hubungan silaturahmi, wal agrabin, dan juga menyambung hubungan silaturahmi dengan kerabat dekat, wa husnul qiyam, menegakkan dengan baik untuk hak bil ahli, istri, wal iyal, dan keluarga, wal mamlukin, dan budak, wal ihsana ilal jiran, dan berbuat baik kepada tetangga, wal ashab, dan teman, wa sairul muslimin, dan semua umat Islam, kullu dzalika, semuanya itu mimma amarallahu bih, termasuk apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hatha alaih, dan termasuk yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa raghaba fi, termasuk yang dijadikan kita senang untuk melakukannya, memberi motivasi untuk itu. Wa nadaba ilaih, Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan agar kita melakukan semuanya itu. Wa naha antarkihi, dan melarang untuk meninggalkannya, wa ifalihi, dan mengabaikannya, wa tawa'ada, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengancam ala idha'atihi, atas menyia-nyiakannya, wa ihmalihi, dan mengabaikannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan duribat alaihimud dillatu ainama thuqifu, sebenarnya terutama orang-orang Yahudi dan orang Nasrani akan mengalami adzillah, kehinaan dimanapun mereka berada. Tentunya juga kita akan selalu mengalami kehinaan dimanapun berada, kecuali dengan dua cara, hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah kita perbaiki, wa hablum minannas, dan hubungan dengan manusia kita perbaiki. Tidak cukup hanya memperbaiki hubungan dengan manusia tapi mengabaikan hubungan dengan Allah, atau sebaliknya, demikian juga seterusnya. Jadi hubungan kita dengan Allah harus kita perbaiki, demikian juga hubungan kita dengan manusia harus kita perbaiki. Hablum minallah wa hablum minannas, dua-duanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh mengabaikannya. Begitu perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu
perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang dikatakan diancam oleh Allah, diancam oleh baginda Nabi Muhammad, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Muhammad ayat 22, "Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Apakah kalian sudah berkuasa, sudah kaya, sudah punya jabatan, sudah segalanya? Apakah kalian kalau sudah seperti itu an tufsidu fil ardi, akan membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan silaturahmi, kekeluargaan? Ini yang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Kalau kita karena kaya, kalau kita karena punya jabatan lalu memutuskan hubungan silaturahmi dan membuat kerusakan, bertindak seenaknya di atas muka bumi ini, maka kata Allah, mereka lah tergolong manusia-manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tuli pendengarannya, buta penglihatannya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah tidak mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci? Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menjaga hablun minan nas, demikian juga kalau kita tidak menjaga hablum minallah. Menjaga hubungan kita utamanya dengan Allah, tentunya yang kedua menjaga hubungan kita dengan manusia. Dua-duanya adalah perintah dari Allah, dan dua-duanya bagi orang yang beriman tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, maka yang meninggalkan termasuk manusia yang terkutuk, yang meninggalkan termasuk manusia yang dilaknat oleh Allah, yang meninggalkan termasuk manusia yang ditulaikan dan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tergolong daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dibangkitkan dalam keadaan buta dan tuli kelak pada hari kiamat, yang mana tatkala mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kami tidak buta, kami tidak tuli, kenapa di padang mahsyar ini kami dibangkitkan dalam keadaan buta dan keadaan tuli? Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah kamu di dunia diingatkan dengan Al-Qur'an, diingatkan dengan hadis untuk menjaga hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Kamu menulikan dirimu, kamu membutakan dirimu, maka pada saat ini aku butakan kamu dan aku tulikan kamu. Bahkan lebih dari itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menyampaikan, amal walidan, adapun kedua orang tua, faqad amarallahu bibirrihima wal ihsani ilaihima, maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan semua manusia untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa naha an ukukihima, dan Allah melarang dengan keras kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Wa syaddada fi dzalik, Allah menegaskan, bersikap keras tentang larangan untuk durhaka kepada orang tua, ablawat tasydid, dengan puncak kekerasan. Jadi sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haddara anhu ablawat tahdzir, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar waspada dengan puncak kewaspadaan, jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Wa dzalika fi kitabil azim, larangan Allah untuk durhaka termaktub dalam kitabnya yang agung, Al-Qur'anul Karim. Wa ala lisani rasulihil karim, dan juga bukan hanya ada dalam Al-Qur'an,
tapi juga disebutkan melalui lidah yang mulia, lidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, yang ada dalam Al-Quran, di antaranya yang pertama surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bunyi ayatnya, wa qada rabbuka, dan telah memutuskan atau mewajibkan atau memerintahkan Tuhanmu, alla ta'budu, agar kalian tidak menyembah illa Iya, kecuali kepadanya, kepada Allah. Wabil walidaini, dan untuk kedua orang tua, ihsanan, seharusnya kalian berbuat baik. Imma yabluwanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima. Dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut atau berusia tua dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya jadi menolak artinya. Jadi dikatakan dalam sebuah hadis, lau alimallah kalimatan akhafu min lanahahu, andai kata, atau alau lanahaha, andai kata ada kata untuk menolak keinginan orang tua lebih santun, lebih ringan dari kata atau pasti Allah juga akan mengharamkan. Oleh sebab itu tidak boleh menolak keinginan orang tua, terutama tentunya pada saat orang tua kita hidup bersama kita dan keduanya sudah dalam keadaan tua. Demikian juga Allah menyampaikan, wala tanharhuma, janganlah kamu membentak keduanya, wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Qaulan karima itu perkataannya bagus, susunan katanya bagus, arti kata daripada susunan kata itu bagus, cara penyampaiannya bagus, itu namanya qaulan karima, perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janahadzulli, dan rendahkan dirimu terhadap keduanya sayap kehinaan, rendahkan dirimu dengan sayap kehinaan. Minar rahmati, dengan penuh kasih sayang. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan bacalah untuk mereka berdua, ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka penuh dengan kasih sayang tatkala mereka berdua mendidik aku dalam keadaan kecil. Seakan-akan ayat ini menyampaikan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangilah kedua orang tuaku ya Allah sebagaimana sayangnya mereka terhadap aku pada waktu aku masih kecil. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan. Ini perintah dari baginda Nabi Muhammad yang harus kita jalankan, yaitu berbakti, berbuat baik, utamanya pada saat mereka sudah tua renta hidup bersama kita. Kita yang beri makan mereka, kita yang membiayai kehidupan mereka. Seperti itu keadaannya. Jangan membentak mereka. Lalu jangan lupa setiap salat, al-maghfurlah almarhum Habib Hasan bin Ahmad Bahrun juga membiasakan kepada muridnya untuk selalu membaca astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wal ashabil huquqi wajibadaliyya wal masyayikhi wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu dalam rangka untuk mengamalkan ayat ini, yaitu minimal 3 kali assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah salam dalam salat kita baca istighfar itu dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 di situ Allah Subhanahu wa taala membarengkan, menghubungkan, menyatukan antara perintah berbakti atau beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas,
Apabila kita hanya berbakti kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, tapi tidak berbakti kepada orang tua, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, tatkala kita hanya berbakti kepada orang tua tapi tidak beribadah, tidak sujud hanya kepada Allah, juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas menyampaikan kedua-duanya dalam kehidupan ini, agar ibadah kita diterima oleh Allah, agar berbaktinya kita diterima oleh Allah, agar berbuat baiknya kita diterima oleh Allah, maka harus beribadah hanya kepada Allah, harus berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Berikutnya di sini ada kata-kata jangan membentak mereka, karena terutama orang tua itu kalau sudah tua perasaannya lebih sensitif. Ya, kadang-kala kita ngomong bener aja, kalau suaranya agak tinggi sedikit orang tua itu salah paham. Lalu kita jangan malah nyolotnya, malah kita lebih salah paham. Sebagaimana orang tua kita pada saat kita masih kecil, keinginan kita tidak masuk akal, orang tua kita mengalah terhadap kita. 24 jam ya, kita menyiksa orang tua kita dengan pola tingkah kita pada waktu kita kecil. Belum pada saat ibu kita menghamil kita berada di perut mereka. 24 jam kita ganggu kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Lalu kita akan mengangkat suara, mengucapkan kata-kata yang tidak sopan dan tidak baik, itu diharamkan dalam Al-Quran. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyampaikan, man ahzana walidai faqad aqahuma, barang siapa membuat susah kedua orang tuanya itu sudah termasuk durhaka. Jadi membuat hati orang tuanya tidak enak itu sudah durhaka, dan itu dosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Oleh sebab itu fala tanharhuma, jangan membentak mereka, tapi ucapkanlah kata-kata yang mulia. Dan hendaknya pada saat kita berhadapan dengan ibu bapak kita, hati kita harus penuh hormat. Bukan sikap kita saja, penampilan kita hormat, menundukkan kepala di hadapan ibu kita, di hadapan bapak kita, tapi hati kita juga penuh hormat. Itu wajib itu. Ini adalah perintah dari Allah. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Kita penuh hormat menghadapi kedua orang tua kita karena penuh dengan kasih sayang. Hormat kita penuh dengan kasih sayang. Ini wajib ini. Bahkan tidak cukup sampai di situ, bacalah juga setiap salat, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau dengan istighfar yang biasa kita baca, astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali masyayikhi wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Dan kami Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat. Yang dimaksud berwasiat, Allah telah memerintahkan kepada segenap manusia agar setiap manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu dan bapaknya, terutama tatkala mereka berdua telah mencapai usia tua. Hamalathu, ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang ditambah lemah. Perempuan itu lemah, hamil lebih lemah, lebih tersiksa lagi. Tapi dengan sukacita dan rela ibu kita hamil kita berada dalam perutnya. Fi amain, yang bisa jadi
wa fisaluhu fi amain, dan kita disapihnya dalam keadaan umur 2 tahun. Anishkurli, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan juga walidaik, dan bersyukur kepada kedua orang tua kamu. Ilayyal masir, hanya kepadamu kamu akan kembali. Ingat, ayat yang kedua ini yaitu surat Luqman ayat 14 juga sama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita selalu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Bakti kepada Allah dan juga bakti kepada kedua orang tua. Kalau kita bersyukur kepada Allah, karena jelas wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu akan menghitung nikmat Allah, maka nikmat Allah tidak akan pernah kamu bisa menghitungnya. Sebagaimana kita fahami bersama, seorang Bani Israel yang beribadah 500 tahun tidak pernah bermaksiat di atas gunung di dalam gua, Allah siapkan buah apel, Allah siapkan air, dia tidak pernah beranjak dari tempat itu. Kerjaannya hanya beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Setelah kelak pada hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, dia akan dimasukkan dalam surga, dan Allah mengatakan kepada malaikat, adkhilhu birahmatih, masukkan dia karena rahmatku wahai malaikat. Maka si Bani Israel yang telah beribadah 500 tahun ini menyampaikan, ya Allah, aku tidak mau masuk surgamu karena rahmatmu, karena belas kasihmu, tapi aku akan masuk surgamu ya Allah ditimbang dengan amalku yang 500 tahun aku sujud dan rukuk kepadamu dan tidak pernah bermaksiat. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, baik malaikat, coba timbang amalnya. Ada riwayat yang menyebutkan dengan apel yang dia makan tiap hari. Ada riwayat yang menyebutkan dengan satu mata yang Allah berikan kepada dirinya sehingga dia dapat melihat. Ditimbang dengan satu nikmat yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sujud rukuknya selama 500 tahun tidak bisa sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Hanya nikmat apel atau nikmat mata saja, belum nikmat yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai malaikatku, adkhiluhul annar bi amalih, karena dia minta masuk surga dengan amalnya yang 500 tahun dia beribadah. Sekarang setelah ditimbang amalnya tidak cukup, maka masukkan neraka dia karena amalnya belum cukup wahai malaikat. Maka hamba tadi dari Bani Israel tadi yang ahli ruku dan sujud mengatakan, ya Allah, tidak apa-apa ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Inilah kenapa Allah mengatakan anishkurli, syukurlah kalian kepadaku, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak akan pernah kita balas. Jangankan nikmat yang datang dari Allah, bahkan jasa perjuangan Nabi Muhammad untuk menjadikan kita muslim mukmin billah juga tidak akan pernah bisa kita balas. Demikian juga walidaik, hendaknya kalian bersyukur kepada kedua orang tua. Cara bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, hendaknya berbakti kepada keduanya, berbuat baik kepada keduanya tatkala keduanya dalam asuhan kamu, hidup bersama kamu, makan minumnya segala biayanya kamu tanggung, lalu kamu menghadapi mereka berdua, kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya, hendaknya dengan santun, sopan, tidak boleh membentak, tidak boleh menolak keinginannya tatkala menghadapnya, penuh dengan santun dan sopan, karena juga penuh dengan kasih sayang, dan selalu lantunkan doa kepada Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ajaran dan perintah dari Allah agar kita berbakti kepada Allah, berbuat baik juga kepada kedua orang tua. Dan pernah seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab, ada riwayat lain menyebutkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada seorang anak muda, dia haji, dia tawaf dengan cara menggendong ibunya yang sudah tua renta. Tatkala dia tawaf, dia gendong ibunya, membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik.
dia tawaf, dia wukuf, dia sa'i, melaksanakan ibadah haji. Bahkan dia berangkat dari negerinya digendong ibunya. Seumur hidupnya ibunya setelah tua dia rawat dengan santun sesuai dengan perintah Allah. Dia berbakti, dia berbuat baik, dia tidak pernah membentak orang tuanya. Dia bertutur kata kaulan garima, yaitu susunan katanya bagus, kandungannya bagus, cara penyampaiannya bagus. Semua kebaikan dia telah lakukan kepada ibunya ini. Dengan penuh kasih sayang dia menghadapi ibunya, dengan santun dia menghadapi ibunya. Bahkan tidak cukup sampai di situ, haji umrah pun ibunya digendong. Lalu dia datang kepada Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, apakah yang aku sudah lakukan ini untuk ibuku 24 jam, makan minumnya aku yang menjaminnya, aku yang menyuapnya, bahkan kotorannya aku yang membersihkannya, pakaiannya aku yang membersihkannya. Apakah aku sudah dianggap bisa membalas jasa ibuku? Maka Abdullah bin Umar menyampaikan, la walau talqa wahidah, tidak walaupun satu erangan. Tatkala ibu kita melahirkan kita, berapa erangan dia ucapkan, berapa teriakan dia mengatakan karena sakit. Itu pun apapun yang kita lakukan kepada ibu kita, termasuk seperti sahabat ini atau tabi'in ini. Kata Abdullah bin Umar, tidak, kamu belum membalas jasa ibumu. Bahkan apa yang kamu lakukan selama ini yang begitu bagus dan disempurnakan dengan haji dan umrah, kamu gendong ibumu, semuanya belum bisa dianggap membalas jasa ibumu walaupun satu erangan teriakan pada saat dia sakit, pada saat melahirkan kamu. Begitu disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Karena ibu kita itu lemah, perempuan itu lemah, hamil kita juga lemah. Mengasuh kita juga dalam keadaan lemah setelah hamil. 2 tahun mengasuh kita, baru menyapih kita. Bahkan 2 tahun setelah kita disapih, kita masih diasuh oleh bapak dan ibu kita, dipelihara oleh bapak dan ibu kita, diperhatikan pendidikan kita, diperhatikan segala kebutuhan kita, dipikirkan kehidupan kita. Begitulah perhatian bapak dan ibu kita. Oleh karenanya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Fandur rahimakumullah, lihatlah oleh kalian, mudah-mudahan kalian dirahmatin Allah. Kaifa qarana ta'ala al-amra bil ihsan lil walidain ma'au tauhidi wa ibadatih. Coba renungkan, kata Abdul Haddad, coba lihat dengan seksama bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghubungkan perintah berbuat baik kepada Allah, dihubungkan, diikut sertakan, dibersamakan dengan perintah untuk mengesahkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa qarana syukrahu bi syukrih, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara perintah bersyukur kepada kedua orang tua, dihubungkan, disatukan, dibarengkan dengan perintah untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Karena begitu pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah perintah Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Tidak cukup sampai ayat itu saja, ayat yang lainnya, dalam surat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Allah menyampaikan, dan kami Allah telah berwasiat atau memerintahkan kepada segenap manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah, masa mengandung sampai menyapihnya juga dalam keadaan susah payah. Sebagaimana kita ketahui bersama, wa wada'athu karhan,
hamil susah payah, melahirkan juga susah payah, bahkan bertaruh nyawa untuk melahirkan kita. Inilah perintah-perintah yang ada dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran, agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan secara singkat apa yang saya sampaikan pada saat ini mampu menjadikan kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, sebagaimana Nabi Ismail berbakti kepada orang tuanya, walaupun harus disembelih, dia menerima perintah tersebut karena itu adalah perintah orang tua dan itu adalah perintah Allah, sehingga Nabi Ismail tunduk secara utuh kepada orang tuanya, kepada ibunya, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang juga diikut sertai dengan berbakti kepada Allah, berbuat baik kepada Allah. Tentunya kalau kita ingin mempunyai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, beribadah hanya semata kepada Allah, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tuanya, tentunya tidak mungkin kita mempunyai anak seperti itu tanpa kita bekali mereka dengan pendidikan agama. Karena hanya agamalah yang mengajarkan semacam itu, hanya Allah dan Rasulnya lah yang mewajibkan itu, dan kita tidak akan mendapatkan dalam pelajaran-pelajaran yang lainnya kecuali dalam pelajaran ilmu agama. Mudah-mudahan ini mampu kita lakukan sehingga kita menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, dan dengan demikian kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisnil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul. Rabbi istajib amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.